Sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Yohana Manik Panggalo dengan NIM 1520 2001 04 386. Guru Pak dan Budi Pekerti yang bertugas di SDN 292 Impres Karangan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya akan menyajikan video pembelajaran pada kelas 3 sekolah dasar. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Langkahnya ke depan. Ibu, Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, ya. Guru cek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Aurel. Aurel. Aurel sudah minta izin, ada halangannya ya. Oke. Sebelum kita belajar, Agni berdoa untuk kita. Semua sudah siapkan alat-alat yang dipakai dalam pembelajaran? Sudah. Ya, semua bawa Alkitab? Ya. Oke, sebelum kita belajar, memimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih karena Kau telah mengantar kami mulai dari perjalanan kami hingga sampai di sekolah. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau belajar. Bimbinglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Isi sesuai dengan pemahamannya saja. Bahannya tuliskan 3 kelompok fauna. Ciptaan Tuhan menurut tempatnya. Yang kedua, tuliskan contoh tanggung jawab manusia dalam memelihara fauna. Ayo silakan dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Sekarang semua berdiri, kita akan bernyanyi. Yang semuanya ya. Api ke depan. Kita bernyanyi burung pipit yang kecil dikasih Tuhan dengan gerakan. Burung pipit yang kecil, burung pipit yang kecil, burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Pelajaran dari awal sampai akhir, guru akan mengambil nilainya ya. Jadi perlihatkan kesungguhannya belajar, karakternya bagaimana belajar yang baik. Nah, masih ingat pelajarannya minggu lalu? Masih. Pelajaran tentang apa? Allah menciptakan keragaman flora. Iya, apa itu flora? Dunia tumbuh-tumbuhan. Dunia tumbuh-tumbuhan. Coba perhatikan ke papan. Salah satu tumbuhan yang ada di papan, ada 2 ya. Tumbuhan apa namanya? Sawi. Dan Rambutan. ya, ini tumbuhan ini diciptakan Tuhan
kecil tapi dikasih Tuhan, dan itu adalah salah satu binatang. Nah, ibu guru bertanya tadi waktu berangkat dari rumahnya ke sini, binatang-binatang apa saja yang dilihat? Ya, ada yang lihat babi, apa lagi? Ayam. Burung. Ada yang lihat ayam, apa lagi? Anjing. Sapi. Dan ya kupu-kupu dan seterusnya. Nah, anak-anakku coba perhatikan ini. Apa ini? Inilah pelajaran kita saat ini, apa? Allah pencipta keragaman fauna. Ya, ini bahan Alkitabnya, silakan dibuka. Kejadian pasal 1 ayat 20 dan juga masuk. Kejadian dulu dibuka, pasal 1 ayat 20. Sambil membuka Alkitabnya, ibu guru akan memaparkan tujuan pembelajaran. Jadi, setelah belajar nanti, anak-anakku akan mampu yang pertama menuliskan berbagai keragaman fauna di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mampu menjelaskan bahwa hewan, tumbuhan, manusia saling membutuhkan. Yang ketiga, menjelaskan tanggung jawab manusia dalam memelihara fauna. Dan yang berikut, menunjukkan keragaman fauna di lingkungan sekitarnya dengan membuat clipping tentang fauna. Itu tujuan pembelajaran kita. Ayo semua melihat ke papan. Ini adalah gambar apa? Hewan. Ya, macam-macam hewan atau binatang. Siapa? Coba sebutkan, amati. Apa nama-nama binatang yang ada di papan ini? Mulai dari pertama. Anjing. Ya, yang kedua. Ikan. Elang. Kerbau. Ayam. Burung. Udang. Gurita. Belut. Ikan laut. Kelinci. Sapi. Kambing. Babi. Lumba-lumba. Cumi-cumi. Capung. Kelelawar. Kucing. Kupu-kupu. Kasih. Nah, sekarang coba kita kelompokkan. Mana-mana binatang, perhatikan mana-mana binatang ini yang tempat hidupnya di udara dulu. Burung. Apalagi? Apalagi? Kelelawar. Ya, apalagi? Itu saja. Nah, sekarang mana binatang yang tempat hidupnya di daratan? Anjing. Apalagi? Kerbau. Ya, apalagi? Apalagi? Kelinci. Apalagi? Sapi. Kambing. Babi. Kucing. Kasih. Berikut mana binatang-binatang ini yang hidup di dalam air? Ikan. Apalagi? Gurita. Belut. Bintang laut. Lumba-lumba. Cumi-cumi. Terima kasih. Nah, tadi itu menurut tempat hidupnya. Ada juga binatang atau hewan yang termasuk peliharaan. Misalnya apa? Babi, anjing, ayam, bebek, kucing, kambing, sapi, ikan, kelinci, kuda, kerbau, burung. Ya, semua ini adalah peliharaan yang kebanyakan hidup di darat, walaupun ada juga yang hidup di air, kan? Nah, ada juga binatang yang disebut binatang merayap atau binatang melata. Apa saja? Coba perhatikan ke papan. Cicak, buaya, ulat bulu,
Suaka marga satwa. Apa? Suaka marga satwa. Kebun binatang. Di sana biasa kita melihat binatang-binatang ini. Binatang apa namanya? Harimau, beruang, ular, singa, orangutan, gajah. Dan masih banyak lagi binatang yang lain di sana. Oke. Nah, anak-anakku semua, apa itu fauna? Apa itu fauna? Dunia hewan-hewanan. Ya, fauna itu dari bahasa Latin. Bahasa Latin yaitu dunia binatang atau hewan. Dunia binatang atau hewan. Itulah yang disebut dengan fauna. Seperti yang tadi kita lihat gambar-gambar ini. Ini adalah macam-macam fauna. Nah, fauna ini apakah betul Allah yang menciptakan? Betul. Ya, mari kita buktikan. Coba semua buka Alkitabnya. Di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 26. Di situ kita melihat alam, ternyata bahwa Allah yang menciptakan fauna ini. Ya kan? Ya. Iya. Nah, masih ingat pelajarannya tentang penciptaan? Masih. Iya. Nah, ternyata binatang ini Allah ciptakan dalam 2 kali penciptaan. Yaitu hari keberapa dan hari keberapa? 5 dan hari ke-6. Pintar. Hari kelima itu Allah menciptakan apa? Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Iya, binatang yang hidup di udara dan binatang yang hidup di dalam air. Itu hari kelima. Dan hari yang keenam, Manusia dan hewan di darat. ya, hewan di darat sama dengan manusia. Jadi 2 penciptaannya. Binatang diciptakan pada hari yang kelima, yaitu binatang yang ada di udara dan di dalam air. Hari keenam Allah menciptakan binatang yang ada di daratan. Oh, betul Allah yang menciptakan. Nah, semua binatang-binatang ini ternyata manusia juga punya tanggung jawab. Coba kita lihat Kejadian pasal 1. Semua buka dulu. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Iya. Sudah melihat? Sudah. Ya, di situ jelas bahwa Allah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Setelah diciptakan, ternyata diberikan tanggung jawab, yaitu merawat dan memelihara ciptaan Tuhan. Nah, anak-anakku semua, tadi binatang-binatang yang tadi ini semua, iya, adalah Allah yang ciptakan dan berguna baik bagi manusia maupun tumbuhan. Berguna bagi manusia dan tumbuhan. Nah, coba kita cermati satu binatang ini. Siapa yang sudah pernah lihat binatang ini? Angkat tangan. Binatang apa namanya? Kerbau. Kerbau ini Allah ciptakan pada hari keberapa? 6. Iya, karena hidupnya di daratan. Wah, ini badannya ciri-cirinya bagaimana? Badannya besar, berkaki berapa? 4 dan punya tanduk. Nah, coba kita cermati apakah binatang ini berguna. Yang pertama kita lihat dulu. Berguna tidak bagi manusia? Berguna. Wah, berguna. Nah, coba perhatikan anak-anakku, apanya yang berguna bagi manusia? Dagingnya. Dagingnya. Oh, dagingnya bisa dimakan oleh
setelah dikelola dikonsumsi manusia. Karena daging kerbau ini mempunyai protein yang sangat tinggi dan sangat berguna bagi tubuh manusia. Apalagi anak-anakku, masih anak-anak, ini mengandung protein buat kita jadi pintar. Jadi berguna bagi manusia dagingnya. Terima kasih. Coba perhatikan lagi. Apanya lagi yang berguna selain dagingnya? Oh, kulitnya. Kulitnya kira-kira dibuat apa? Wah, pintar. Iya, kulitnya ini selain dibuat kerupuk, bisa dimakan toh? Kerupuk kulit kerbau. Bisa juga orang kelola menjadi dompet. Apa lagi? Jaket, tas. Berguna bagi manusia. Manusia memakainya. Oke, selain itu kulitnya apanya lagi? Tanduknya. Tanduknya digunakan untuk apa? Hiasan. Iya, hiasan. Coba perhatikan ini. Ya, ini rumah apa? Toraja yang dihiasi dengan tanduk-tanduk kerbau. Kelihatan cantik, indah? Ya, indah, sangat indah. Selain itu ada ini, ya, hiasan. Ada juga yang ini apa ini? Iyo. Bisa juga dibuat rumah parang atau yang pegangan parang itu dari tanduk. Bisa juga orang gunakan buat dengan sisi. Iya. Oke, selain itu binatang ini selain tanduknya apanya lagi? Iya, pintar, tenaganya. Wah, dulunya orang membajak sawah itu dia pakai tenaga apa? Walaupun sekarang orang sudah banyak memakai traktor, tapi dulunya ini tenaganya dipakai untuk membajak sawah. Oke. Nah, anak-anak semua coba perhatikan rantai makanan ini. Jadi dari rumput tumbuh itu, rumput memerlukan matahari dan air sehingga dia tumbuh. Ketika sudah tumbuh, ternyata rumput ini dikonsumsi oleh kambing. Ya. Kemudian kambing ini dagingnya dikelola oleh manusia menjadi makanannya, berarti dikonsumsi oleh manusia. Dari manusianya ketika mati, sudah lama mati membusuk dan terurailah menjadi bakteri. Di dalamnya mengandung unsur hara yang membuat tanaman menjadi subur. Jadi ini tumbuhan, hewan, manusia saling bergantung dan saling membutuhkan. Wah, saling bergantung dan saling membutuhkan. Nah, ternyata bahwa binatang-binatang yang tadi itu, mana tadi binatang, itu semua berguna bagi manusia. Nah, karena itu berguna bagi manusia dan merupakan tanggung jawab kita. Karena itu kita harus perlu mensyukuri kepada Allah, toh? Karena Allah lah yang menciptakan binatang-binatang itu. Tapi bukan hanya mensyukurinya melalui doa. Kita harus memeliharanya, merawatnya, menggunakannya dengan baik. Nah, coba kita perhatikan tadi itu. Binatang yang kita lihat tadi, binatang apa lagi namanya? Kerbau. Coba perhatikan ke Papa. Kerbau ini berguna tidak? Tadi kita sudah sebutkan bahwa berguna bagi manusia. Nah, sekarang cara mensyukurinya melalui
dibuatkan kandang yang bagus. Dimandikan. Iya, bagus sekali dimandikan. Terus juga kalau ada matahari, dibawa ke situ, dijemur-jemur. Iya, selain itu apa lagi? Iya, kandang yang sudah dibuat tadi itu rutin membersihkan. Wah, cara memelihara binatang. Nah, sekarang kita akan masuk dalam diskusi. Sudah dibagi kelompoknya. Ada kelompok-kelompoknya kan? Kita akan berdiskusi. Ada 3 binatangnya. Di sini akan mendiskusikan burung. Kelompok 2 anjing. Kelompok 3 ayam. Pada hari keberapa Tuhan menciptakan? Di mana binatang tersebut hidup? Bagaimana ciri-cirinya? Apa makanannya? Apa manfaatnya bagi manusia dan tumbuhan? Bagaimana cara merawatnya? Itu ya, silakan berdiskusi. Pada hari keberapa berarti kita akan bertanya. Sudah selesai? Sudah selesai. Silakan ketua kelompok yang akan memaparkan. Sudah ada di kelasnya. Di sini kelompok 1 memaparkan untuk kelompoknya ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Kelompok 1 burung. Nomor 1, burung diciptakan pada hari ke-5. Nomor 2, burung hidup di udara. Nomor 3, ciri-ciri burung adalah burung mempunyai 2 kaki dan bertubuh kecil dan bertubuh besar. Nomor 4, makanan burung adalah jagung dan pisang dan biji-bijian. Nomor 5, manfaat burung bagi manusia. Dagingnya dapat dikonsumsi tumbuhan. Kotorannya dapat dijadikan pupuk. Nomor 6, cara merawat binatang. Cara merawat burung adalah memberi makan dan minum secara rutin, membersihkan kandangnya secara rutin. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berikut kelompok 2 di sebelah sana. Semua perhatikan. Sekedar saja Mas. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami tentang anjing. 1. Anjing diciptakan pada hari ke-6. 2. Anjing hidup di darat. 3. Ciri-ciri anjing yaitu berkaki 4, badannya ditutupi halus dan menggonggong. 4. Makanan anjing yaitu nasi, daging, dan ikan. Manfaat anjing bagi manusia yaitu menjaga rumah dan tuannya agar aman dari pencuri. Manfaat anjing bagi tumbuhan adalah kotorannya dapat menyuburkan tanaman. Nomor 6. Cara merawat anjing yaitu memberi makan dan minum secara teratur, menyiapkan tempat, memandikannya saat kotor, mengajaknya bermain atau berolahraga. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 3.
ayam mempunyai paruh, sayap ekor dan berkaki 2. Nomor 4. Makanan ayam jagung dan beras. Nomor 5. Manfaat ayam bagi manusia, daging dan telur dapat dikonsumsi. Tumbuhan kotorannya dapat dijadikan pupuk. Nomor 6. Cara merawat ayam: diberi makan dan minum dan membersihkan kandang. Tepuk tangan. Kasih semua pada hebat. Kita perhatikan pemaparan kelompok 3. Gambar apa ini? Ayam. Ayam diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Benar? Ayam hidup di darat. Ciri-ciri ayam mempunyai sayap, ekor, dan berkaki 2. Makanan ayam jagung dan beras, juga biji-bijiannya. Manfaat ayam bagi manusia, daging dan telurnya dikonsumsi. Tumbuhan kotorannya dijadikan pupuk. Cara merawat ayam: diberi makan, minum, membersihkan kandangnya secara rutin. Selain itu apa lagi? Coba kita lihat cara merawatnya. Bisa ditambahkan? Ada yang mau tambahkan cara merawat ayam? Selain diberi makan, minum, dibersihkan kandangnya, biasa orang jamur-jamur toh? Iya, biasa juga. Iya, biasa juga ada yang mandikan. Bagus. Nah, coba perhatikan manfaat di sini, Ibu Guru tambahkan. Di sini dikatakan dagingnya bisa dikonsumsi. Ya benar. Ternyata ada seorang ahli itu bernama Chris Moore. Bernama Chris Moore. Bisa ditulis di bukunya ini. Seorang ahli yang meneliti tentang daging ayam. Dia mengatakan bahwa daging ayam ini sangat bermanfaat, mengandung vitamin yang sangat berguna bagi tubuh kita. Katanya daging ayam ini dapat merawat kulit, membuat kulit kita bagus. Selain itu, ternyata dapat menguatkan gigi. Itu menurut ahli Chris Moore. Chris Moore ini dari Amerika Serikat. Memang dia adalah ahli gizi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kita perhatikan kelompok 2. Anjing. Gambar anjing. Anjing diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Anjing hidup di darat. Ciri-cirinya berkaki 4, badannya ditutupi bulu halus. Dia cirinya juga menggonggong. Makanan anjing adalah nasi, daging, ikan. Siapa yang bisa tambahkan lagi? Tulang. Iya, tulang apa lagi? Tulang. Iya, sudah. Kemudian manfaatnya bagi manusia dulu: menjaga rumah dan tuannya agar aman dari pencuri. Kemudian bagi tumbuhan, kotorannya dapat menyuburkan tanaman. Cara merawat anjing: memberi makan, minum, menyiapkan tempatnya, memandikannya, mengajaknya bermain atau berolahraga. Oke, dan sekarang kita perhatikan siapa yang bisa tambahkan manfaat anjing bagi manusia. Biasa nonton yang biasa polisi bawa anjing. Dijadikan pelacak. Wah, pintar sekali. Dijadikan Pelacak. Wah, biasa anjing tahu di sini ada narkoba karena dia penciumnya tajam. Nah, itu anjing. Tepuk tangan dulu. Hebat semua anak-anakku. Kita perhatikan lagi kelompok 1. Apa? Burung. Burung. Burung diciptakan Tuhan pada hari ke-5. Hidup di udara. Ciri-ciri burung mempunyai 2 kaki, ada yang bertubuh kecil, ada yang bertubuh besar.
makanannya burung, jagung, pisang, dan biji-bijian. Manfaatnya bagi manusia, dagingnya dapat dikonsumsi. Juga bisa bertelur kah ini burung? Ya, biasa juga telurnya dikonsumsi. Tumbuhan kotorannya dapat dijadikan pupuk. Cara merawat burung adalah memberi makan dan minum secara rutin, membersihkan kandangnya secara rutin. Siapa yang mau tambahkan lagi manfaat burung bagi manusia atau bagi tumbuhan? Ada? Sebagai hiasan di rumah. Selain itu, ternyata ada burung yang membantu tumbuhan dalam bereproduksi. Jadi itu paruhnya dia pakai untuk mengangkat serbuk sari ke putik tumbuhan sehingga berkembang biaklah tumbuhan itu. Misalnya bunga kembang sepatu, dan seterusnya ada burung tertentu. Tepuk tangan dulu semua pada hebat. Dari diskusi kita sudah pelajari ini. Ibu guru akan bertanya dari pelajaran tadi dari awal sampai akhir. Siapa yang mau memberikan kesimpulannya atau refleksinya? Kita belajar tentang apa anak-anakku hari ini? Fauna. Iya, Allah menciptakan keragaman Fauna. Apa itu fauna? Dunia binatang dan hewan. Dunia binatang dan hewan. Oke. Allah ciptakan pada 2 hari penciptaan, yaitu hari keberapa dan keberapa? 5 dan hari ke-6. Iya. Dan coba perhatikan ada juga kesimpulannya Ibu Guru. Bahwa fauna atau binatang-binatang tadi itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan yang sangat berguna bagi manusia dan juga bagi tumbuhan. Karena itu perlu kita mensyukurinya. Seperti Raja Daud. Coba semua buka Alkitabnya. Di Mazmur 36 ayat 7. Ada juga di Mazmur 104. Bagaimana Raja Daud ini bersyukur. Oke, satu orang membaca Mazmur 36 ayat 7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra air yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Terima kasih. Ternyata bahwa Raja Daud ini bersyukur karena Tuhanlah yang menciptakan binatang-binatang itu. Bahkan juga Tuhanlah yang memelihara binatang itu, menyelamatkan binatang itu. Karena itu kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan apa? Binatang bagi kita yang sangat berguna. Karena itu dengan rasa syukur kita, selain kita berterima kasih melalui doa kita kepada Tuhan, kita wujudkan itu melalui apa? Kita buktikan melalui merawat, memelihara, menjaga, dan memanfaatkan fauna itu dengan baik. Jadi binatang-binatang itu anak-anakku semua tidak boleh disakiti ya. Tidak boleh disakiti. Dan ingat juga bahwa ternyata binatang itu tadi juga membutuhkan manusia dan tumbuhan. Seperti tadi kerbau toh? Kerbau membutuhkan manusia untuk apa? Untuk menjaganya. Iya, untuk menjaganya. Kerbau membutuhkan
kasih. Tes pemberian tugas ya. Silakan dikerjakan dua pertanyaan ini di buku tugasnya ya. Minta dikumpulkan. Yang pertama, tuliskan 3 kelompok fauna ciptaan Tuhan menurut tempat hidupnya. Yang kedua, tuliskan contoh tanggung jawab manusia dalam memelihara fauna. Silakan dikerjakan. Anak-anak semua sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan tugasnya. Perhatikan ada tugas di rumah. Tugas ibu akan mengambil nilai keterampilannya ini ya. Jadi anak-anak akan membuat clipping tentang binatang atau fauna. Nanti kelompokkan, ada yang hidup di udara, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Silakan cari gambar-gambar binatang, baik di majalah, pokoknya di mana kalian dapatkan binatang-binatang itu, gambar-gambar binatang. Ya, guru kasih waktu 2 minggu. Oke, kita akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Doa ini akan diikuti, kalimatnya akan diikuti oleh anak-anak semua. Sikap berdoa bagaimana? Lepaskan pulpennya dengan bagus, hadap kepada Tuhan. Lipat tangannya, ikuti kalimat itu, arahkan hatinya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk jenis fauna. Terima kasih untuk banyak jenis fauna Yang Tuhan berikan kepada kami. yang Tuhan berikan kepada kami. Semua bermanfaat untuk kebaikan kami. Semua bermanfaat untuk kebaikan kami. Tolonglah agar kami dapat memeliharanya. Tolonglah agar kami dapat memeliharanya. Lindungilah kami Lindungilah kami dalam kegiatan selanjutnya. dalam kegiatan selanjutnya. Dan ampunilah kami. Dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam